hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar kita. Tahukah kalian apakah benda hidup itu dan apakah benda tak hidup itu? Benda hidup adalah benda yang satu memerlukan makan dan minum. Dua, bernafas. Tiga, bergerak. Empat, berkembang biak. Dan lima, tumbuh besar. Oke, inilah arti benda hidup. Kita ulangi ya, benda hidup adalah benda yang memerlukan satu, makan dan minum, dua, bernafas, tiga, bergerak, empat, berkembang biak, dan lima, tumbuh besar. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak memerlukan makan dan minum, dua, tidak bernafas, tiga, tidak bergerak, empat, tidak berkembang biak, lima, tidak tumbuh besar. Oke, berikut ini adalah contoh benda tak hidup. Buku, lemari, pensil, baju. Dan untuk yang benda tak hidup bisa kita temukan di sekitar kelas kita. Ada jam dinding, ada AC, ada kipas angin, ada sapu, dan gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan yang ada ditempel di dinding kita. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa dalam manusia bergerak itu dengan cara berjalan, menggerakkan tangan, bisa melompat. Lalu pohon bergerak dengan cara dia tumbuh ke atas. Burung dia bergerak dengan cara terbang. Ayam bergerak dengan cara berjalan. Tapi kadang-kadang ayam juga bisa terbang. Dan di sini kita tahu bahwa kalau benda hidup seperti manusia itu memerlukan makan dan minum setiap hari. Supaya apa? Supaya manusianya boleh bertumbuh, ya, dan juga bisa berkembang biak. Dan di sini juga pohon, ya, pohon juga memerlukan makan dan minum. Caranya kita bisa memberikan apa? Setiap hari kita siram pohonnya agar pohonnya tidak layu, agar pohonnya tumbuh ke atas.
Lalu burung. Burung tadi bergerak dengan cara terbang. Ya. Burung juga memerlukan makan dan minum. Ya, kalau burung tidak makan dan minum, dia tidak akan mati. Tetapi kalau kita kasih minum dan makan setiap hari, ya, kita bisa melihat, wah, bagus sekali burung itu. Mulai dari bulunya, ya, badannya. Karena apa? Dia mendapat makanan dari yang kita beri tadi. Lalu ayam, ya, ayam juga bergerak, ya, dan dia harus makan juga seperti kita manusia, ya, makan dan minum. Kalau ayam tidak makan dan minum, pastilah dia mati. Nah, setiap hari kita harus memberikan makan dan minum kepada ayam. Siapa di sini yang memelihara ayam? Pasti anak-anak semua memelihara ayam di rumah, ya. Jangan lupa diberi makan dan minum, ya. Lalu ada ikan, ya. Ikan juga dapat bergerak. Dia hidupnya di air, ya. Dia bisa menggerakkan badannya dengan cara mengepak-ngepakkan siripnya sehingga dia bisa berjalan. Ikan juga bernafas, ya. Dia menggunakan insang untuk sebagai alat pernapasannya, ya. Lalu ikan juga harus diberi makan loh, jangan lupa, ya. Nanti ikannya bisa mati, ya. Biasanya ikan diberi makanan seperti pelet, seperti itu, dan berbagai jenis makanan lainnya. Selanjutnya, ya, ada juga bunga matahari, ya. Bunga matahari ini warnanya bagus sekali, ya, warna kuning. Bentuknya juga seperti matahari. Bunga matahari juga perlu makan dan minum, ya. Dia juga bisa bernafas, dia juga bisa bergerak. Dia juga berkembang biak, ya, dan dia juga tumbuh besar, ya, sama seperti kita manusia, ya. Semuanya dia butuh, ya, karena dia adalah benda hidup. Selanjutnya, Melika punya rumput, ya. Rumput juga ini membutuhkan makan dan minum. Ya, dia lebih, kalau misalnya dia lebih rumputnya lebih subur, ya, tanpa kita siram, ada air hujan, dia juga bisa cepat berkembang, ya, cepat tinggi. Lalu ada tanaman bunga anggrek, ya. Ini lihat warnanya, warna-warni, bagus sekali, ya. Ada warna pink, ya, ada warna putih, dan juga warna ungu, ya. Bunga anggrek juga membutuhkan makan dan minum, ya, sama seperti tadi bunga anggrek, bunga matahari, ya, seperti pohon. Oke, selanjutnya, ya, untuk benda tak hidup di sini tadi Memika sudah jelaskan, ada buku, ada lemari, ada pensil, ada baju, dan semuanya ini, buku, lemari, pensil, dan baju ini, dia termasuk benda tak hidup karena buku tidak memerlukan makan dan minum. Pensil juga tidak memerlukan makan dan minum. Lemari tidak memerlukan makan dan minum. Baju tidak memerlukan makan dan minum. Buku, lemari, pensil, dan baju itu tidak bernafas, ya, karena dia benda mati atau benda tak hidup. Dan buku, lemari, pensil, baju itu tidak bisa bergerak, ya. Dia bergerak kalau kita yang pegang, ya. Manusia pegang, misalnya ini ada kertas, ya, kita pegang, ya. Dia bergerak karena kita pegang dan kita pindahkan menggunakan tangan
tangan kita, baru dia bisa bergerak ya, berpindah. Lalu buku, lemari, pensil dan baju itu tidak berkembang biak ya, dan tidak tumbuh besar. Dia seperti ini ya, walaupun ya dia benda mati, dia tetap bentuknya seperti ini, tidak ada pertumbuhan ya. Ukurannya coba kalian lihat ya, ukurannya tetap seperti ini. Lemari juga ya, ukurannya seperti sini saja. Pensilnya ukuran seperti ini saja, dan baju juga ukurannya seperti sini saja ya. Jadi inilah penjelasan hari ini ya, benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar. Masih banyak benda-benda lain sebagai contoh untuk kita mengerti, untuk kita pelajari di rumah. Nanti kalian di rumah bisa membuat daftar ya, benda tak hidup dan benda hidup. Kalian bisa lihat di rumah kalian itu banyak sekali ya benda yang hidup. Kalian buat daftar nama-namanya, tumbuhan boleh, manusia boleh juga dimasukkan di situ ya, dan hewan-hewan juga di sekitar lingkungan rumah. Lalu benda-benda yang tak hidup yang berada di dalam rumah kita. Oke? Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.